Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang menghormati pengurus Rumah Tafiq Jawana serta kum bapak, kum ibu jamaah, kum jauh lah di jalan, kum ampir lah tibo. Mudah-mudahan langkah-langkah kita hadir ke siko bernilai ibadah. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita. Mudah-mudahan ringan julah kaki untuk mengerjukan dan disuruh mantikan dan dilarang. Amin ya rabbal alamin. Para tamu dan tamu, marilah kita sama-sama memperbanyak memuji akan Allah. Tugas kita memuji Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan, karunia Allah SWT, kesehatan jasmani, rohani. Dipanggil untuk mengaji tibo, itu kan sehat ke bapakku. Aduh lu di antro ngotawa lah aduh acara pengajian lah dibau dari Japung ndak ada sengih. Itu dipertanyakan kesehatan. Jadi kita nadir ko mudah-mudahan selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah serta ampunan Allah Ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam kita selalu bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengarjukan dan disuruh mantikan dan dilarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disefaati oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kum bapak, kum ibu, tanpa terasa lah sebulan lori lati bolu di jedol lambu balik. Saya indah-indahnya di siko kum ibu dengan pertemuan kum bapak kum ibu saling bertamu menjadi siko. Mudah-mudahan bernilai ibadah, tapi jangan lupa ya kan kalau dapat wat saling bermaaf-maafan karena nagari latuo ya kan nagari latuo bencana silih berganti fitnah lah bertebaran menandakan kiamat lah dake. Jadi nak dipersiapkan bahwa harus memperbanyak bekal akhirat berbentuk amal ibadah yang ikhlas dan batu-batu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita mengaji ayat berapa nak kaji oleh? Mana tekanan di buat? Di tekanan di kuiul. Ndak suler buat. Bertanya ke jemaah berapa kali je? Ndak ayatnya lagi tu. Ayat berapa lagi kuiul? Hah? 100 ayat 40 ah. Ayat 40. Boleh. Ayat 40 berarti ya Bani Israel. Ayat. Ya. Ayat 40 ya Bani Israel. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat 40. Mudono ya Bani Israel. Ayat 40. Nah, terlebih dulu kum bapak kum ibu niatkan dalam hati ibadah karena Allah SWT. Jangan lupa niatkan dalam hati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami' ma kariha Allah qawlan fi'lan sam'an basaran sirran wa alaniyah.
Yang berlalu kaji kita tentang Nabi Adam. Awal mula Adam diciptakan Allah sampai Nabi Adam, Allah Ta'ala tapi janji beliau, yaitu dengan dikeluarkan dari surga untuk menempati alam dunia sampai awak anak cucu Nabi Adam. Jadi wak detik dunia ko dak kalamur-lamur. Jadi dunia ko adalah mataun kalil, hanya kesenangan sementara. Dunia ko samanta, dunia ko persinggahan. Disinggahkan wak dari akan dunia ngenge awak dari sisi Allah dahulunya, yaitu berbentuk roh. Kemudian deka diletakkan di dunia, maka degiah baju. Baju dunia. Baju dunia jasmani. Karanca baju dunia itu baju dunia jasmani. Kita malu ibu membaca roh. Ini kenyataan seperti itu kita kan. Di dalamnya ada rohani. Yo. Bajunya dewak tinggal di dunia, jas yang terbuat dari mani. Memang itu kami pun lambat tahu mah. Malu suananya lah kerencak-rencak lah hidup dunia tu. Ya kan? Dan roh dari Allah akan kembali kepada Allah. Disinggahkan manusia kokok kabar tahun dari dunia. Ya kia baju. Dalam surah Al-A'raf, sebelum dipasangkan baju, bertanya Allah kepada roh terlebih dahulu. Kata Allah Ta'ala, alastu birabbikum, adakah aku ini bukan Tuhanmu? Kata Allah Ta'ala, sebelum dipasangkan baju cekok. Jawaban roh, qalu bala syahidna. Iyo ya Allah, ambo akui engkau ku Tuhan kami, basahadat kami ya Allah. Baru dimasukkan baju. Dan dek gara-gara baju tu nak buat sombong. Dek gara-gara baju tu nak ungih. Tahu lo lah di badan awak dirancak nasi nutan tinara. Nanti cari orang buat bajunya. Ya kan? Mani tinggi deh gagah mana. Alah tahu lo di badan no. Bosan lo kakak, hati bos sombong. Kan kebanyakan awak pokok sombong kadang gara-gara baju tu. Cuba nak kumpul kakak, tak bawa baju. Kan orang jadi orang sendak gilo macam. Tetapi setelah dia pakai baju, sombong tiba, angkuh datang, ya kan? Tak tahu diun. Itulah yang. Itunya. Jangan lupa kumimu. Basok itu singgah sementara dari ini, maka kita akan kembali kepada Allah. Apa kata-kata penutup bahwa kita akan kembali? Inna lillahi. Lain tahu artinya? Sesungguhnya milik Allah, sungguh akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mau tidak mau, reda tidak reda, pasti kullu nafsin menjelang kiamat diletakkan nanti di alam barzakh. Amangalah orang gay wa dalam barzakh kira-kira gini kan? Menunggu-nunggu pakirinan dari anak. Sawah lah tinggal menjadikan rumah lah tinggal memakai. Kok parak lah tinggal membuat perumahan lah tinggal mempalawai. Ndak takana tiok-tiok mendatangkan hasil masyarakat untuk orang gaib dalam maning. Yang nak berkah benar. Itu keberkah bumi dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka berkah bumi dicabut, ba'a proses orang gaib wak sari mempadapik tanah tu. Entah cakap, entah ba'a mendapikkan tanah tu dulu. Kemudianlah dapik dinolah dijadikan oleh anak cucu. Kemudian anak cucu nak dolakan. Ndak takana, ndak masyarakat gak 2000. Ndak patakana untuk bayi empat gak. Itulah
ibu. Cuma awak kamar so, belum nanti. Anak banyak tapi dari kanan ruh ranggai ni. Ya Allah. Patu ranggai orang ngecek dulu majalah supaya ruh. Ya suruh dapat dulu ada seorang tentu ya. Suruh dapat dimakan istri dan surang itu kibat. Ya kan? Itulah Nabi Adam turun dari surga tinggal di dunia. Itu nama sampaikan tadi lah selesai. Ya kan? Di dalam surat Al-A'raf lo nanti mereka hadapi sejarah Nabi Adam beliau. Kini awak lanjut tentang masalah Bani Israel. Sebelum artikan Bani Israel, bangku Allah Ta'ala sering membaca dalam Al-Quran ko Bani Israel. Makhluk dan paling jaya itu dari segi manusia adalah Bani Israel. Makhluk dan tak tahu bersyukur. Sedangkan nikmat dan paling banyak diberikan kepada manusia adalah kepada Bani Israel. Istimewa Bani Israel ko guru. Ku bapak zaman Allah. Istimewa di Allah Ta'ala. Tapi sayang tidak mau berterima kasih. Kau nyoba lihat. Dah, jadi bangku dibaca surat Bani Israel kau kawan supaya jangan luak mengikuti jajak Bani Israel. Tak ada lagi sakit tapi tak tahu berterima kasih. Itu Bani Israel. Dah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ayat niatkan dalam hati bisa baca bismillah, niat ibadah mencari ilmu, zikir karena Allah. Jadi pun niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai keturunan Bani Israel. Disiko dijadikan dalam tafsir ya kan, auladu Yakub, yaitu anak keturunan Yakub. Jadi Bani Israel itu dari keturunan Yakub. Aku tafsirnya. Jadi dah tahu kau siapa Bani Israel itu keturunan Yakub. Itu Bani Israel. Kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lepas itu ingatlah kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel, kanailah nikmatku, kata Allah Ta'ala, allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku nikmatkan atas kalian, kata Allah. Kanalah nikmat Allah yang Allah Ta'ala nikmatkan kepada kalian, hai Bani Israel, wahai keturunan Yakub. Nah, diturunkan Allah artinya ala abaihim. Dulu diturunkan Allah kepada nenek moyang mereka. Ya dah. Di antaranya minal inja'i min fir'auni, dilapihkan, diselamatkan daripada cengkeraman Firaun. Barajai Firaun di ibu bapak jemaah Tuhan. Firaun itu tidak Bani Israel, no? Firaun itu adalah sukunya Kibti. Kibtiyah itu suku Firaun. Nan ditindihnya Bani Israel. Keturunan Yakub. Bayangkan, selama Ramses tersebut itu tuh berkuasa, no Firaun itu banyak, no? Tapi nan ganas ko, ya kan? Ramses II. Bayangkan hidup nasihat 300 tahun. Salamono berkuasa, awal mulono bermimpi, baso kerajaannya di Mesir itu dibakar oleh api, maka batanya itu mimpi dulu. Batanya naknya kepada tukang-tukang sia. Gerangan mimpinya tu doa. Maka dijawab oleh tukang takwil mimpi waktu itu, baso kerajaannya nanti akan dimusnahkan oleh keturunan Bani Israel. Maka saja dari itu tuh, maka Firaun menetapkan, membagi, menurunkan pasukan-pasukan nan jahit-jahit kiok-kiok rumah Bani Israel. Mengawal. Kalau ada wanita bersuami istri hamil, kawal sampai lahir. Kalau santano anak nalaya laki-laki, bunuh di waktu lahir. Itu kerja Firaun. Ya kan? Andai kan ada anak lahir, bunuh.
Itu kejahatan kejahatan Firaun. Itu yang dilakukan kepada Bani Israel. Bara jumlah anak kita yang dibunuh dua kali periode yang pertama sempat anak bayi yang jolong lai yang dibunuh 70.000. Nah dalam tafsir jalan neko 70.000 jumlah anak kita yang jolong lai yang dibunuh laki-laki. Itulah karajo Firaun. Tidak khawatir ada nanti anak muda dari Bani Israel pun akan menghancurkan singgasana. Malah bisa rencana Allah Ta'ala dipermainkan. Akhirnya lahirlah Nabi Musa dari Bani Israel. Siapa menggabahi? Firaun sendiri menggabahi. Apa rencana Allah Ta'ala? Nyo sendiri menggabahi musuh sendiri. Ya kan? Kali terkenal sejarahnya. Lah stres ibu memikirkan Maya Kirono Musa laki-laki, ya kan? Sedangkan pengawal lah pabari di laman menunggu. Maka di situ Allah Taala memberi ilham kepada ibu, masukkan anak ke dalam piti, letakkan kepada kuat. Masukkan. Menyusu sekali bara, sekali seminggu. Tu saja. Ndak nyaman dia lah ibu kau memikirkan. Kok tiba lah nak rumah, kok menangis terangah lah tangis Nabi Musa itu. Ya kan? Sikit cerita, akhirnya turun perintah lagi. Anyukkan. Masuk ke piti, anyukkan. Oh, ya. Anyukkanlah ke Ismail, dikawal piti cekok oleh ibu oleh kakak bila sendiri. Kama piti itu nanyuknya. Bayi riangan sepanjang petang air. Kirono piti itu pas diambil oleh kan orang istana sedang mencuci di tepi batang air di sungai. Diambil lah piti cekok. Kirono anak kita rancak dalam dibawa pulang, diantarkan kepada istri Firaun. Akhirnya Firaun nak membunuh. Stop, awak dah beranak dah. Awak dah beranak dah. Kini anak di tangan awak kali dabiak di panggagat terserah. Tetapi kini kuat jadikan anak awak kau lipat nyantun Nabi Suat. Anak ni apa-apa kau kan biasa orang kan lunak. Apa-apa kau lunak kalau kau bibu mengecek dah. Oh yo lo ye kecil kan. Ikan diterima. Memang itu sejarahnya. Akhirnya bahaya dari gapai. Lah barang suat cangka cadia. Mencuba lo lah Firaun kau mengendong bayi. Diundai ke janguk tu. Lah nampak tando-tando. Akhirnya ada perasaan nanti dibisiakkan dimilih akan diurut kecil ini. Inyo ku mana nak menghancurkan singgasana engkau. Diambil padang oleh Firaun. Lada janda. Istrinya baru janda. Bayi nak menghancurkan singgasana awak. Dicampak sini sama. Kalau bang tak percaya, udah tak percaya, atau lah awak ambil baru kena kuat. Letakkan roti sebelah di piring. Letakkan baru merah dan sebelah. Nama anda dia bayi tandon mereka. Ia dia ambil dari Musa baru. Nampak di dalam kan tak mereka berapa sakra bunuh dia lu dah bayi makan. Iya lu boleh ya. Kalau bapak kan mana itu kebanyakan. Kalau di bawah pemerintah oleh ibu mana kuat. Ini ikan yang mana itu? Cuma nangangak risiko kan Firaun. Aku bapak nangangak Firaun nangangak. Lah kan masa itu adalah rencana Allah. Rencana Allah. Inyo benar nama gabahi musuhnya. Inyo benar nama gabahi, ya kan? Manusia nak menghancurkan kerajaannya. Ya kan? Sikit panjang cerita nak ibu. Akhirnya kita baca tafsir kau jadinya lain. Ya kan? Sikit cerita saja. Nabi Musa kan sempat lari dari istana. Lari di istana dan lantaranlah mereka cangka pai berjalan ke Pasaukas. Nampak Bani Israel bercakap dia cucu Firaun. Didamaikan oleh Nabi Musa. Manggarete cucu angkat Firaun ditapuk mati di sini. Akhirnya dikadukan ke istana. Bahasa Musa membunuh cucu Firaun. Akhirnya Nabi Musa diam lari dari rumah belakang. Tak campak ke negeri Madian. Tiba di negeri Madian. Panjanglah cerita di sini ada pembuat. Ya kan? Itulah berumurlah sekitar 20-an tahun. Lah cangka. Lah
Di situ tuh nampak lo lah. Tak usah ceritakan dapat jodoh lo di situ tuh anak Nabi panjang lo ceritanya. Kemudian akhirnya piti tidak ada baju dan tinggal di badan siang orang kan hati ke wabak kakak. Kalau kau ibu baru dapat menentu sekali itu tuh. No kakak. Ya lawak melihat baju. No tahu je pengajian. Iya mana? Siap-siap Sari. Hei, siap-siap. Ada harapan. Tuh, balikan baju musuh. Amal baik. Jangan dibiarlah. Kalau ustaz tuh, bukan menawar, kandak mama soro. Kalau raja rasanya ambil, kan daripada lapeh lo kita tengah sholat. Nah, mode itu Nabi Musa. Akhirnya dek Nabi Musa ko nak ada sagalo-galo. Akhirnya Nabi Musa siap menikahi anak Nabi Suhaib yang ketik, tuduh yang ketik dan Nabi anak Nabi Suhaib yang ketik dan Nabi. Akhirnya nikah, maharnya hutang. Di sini ada dasar mahar kau boleh hutang. Nabi Musa boleh, mahar boleh hutang. Ya kan? Nabi Musa menikahi anak Nabi Suhaib dengan mahar hutang berapa mono? 8 tahun. Mga 8 tahun, mangkabalokan kambiang mintu selama 8 tahun. Ayo. Nabi Musa dah selesai 8 tahun. Kemudian Nabi Musa dia bawa isteri dia enggak, dia cukupkan 2 tahun lagi menjadi 10 tahun. Mengabdi jo Nabi Suhaib selama 10 tahun. Setelah 10 tahun tiba panggilan Allah Taala, bahasa Musa harus balik ke Mesir mengadu isi Firaun cakap. Ajai si Firaun tu tunjuk sadarkan kalau Allah Taala lah tahu bahasa ndak kamu hurban tetapi jangan ada Allah sanunjuk narko besok si Firaun tu. Orang nak ada nunjuk kaji kada tatu ya. Jadi kalau lah ada Nabi Musa besok dak ada Allah sanai. Sama jo ibu gua, ambo kami dak ada mengaji surah Al-Baqarah tadi dak ada. Kalau durako jo ibu tu nak cuy kelan narko. Setuju? Nah, diselamatkan oleh Allah Taala melalui tangan Nabi Musa. Ya kan, singkat cerita betul lain. Nabi Musa dikajar oleh Firaun. Ya kan? Terdampar ke sungai Nil. Maka Allah telah perintahkan, lemparkan tongkatmu, tabantang jalan dalam laut. Selamat Bani Israel sebenarnya. Ya kan? Firaun karam. Itu salah satu nikmat Allah Taala kepada Bani. Lah selamat di seberang sana. Dah ada dan tinggal ini. Dibuat na patuang itu ni sambahnya. Siapa punya kerja sendiri. Sejarah nak bilang panjang dalam Quran sejarah Bani Israel. Jadi sikit seloko di antara nikmat yo. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah dinikmatkan atas kamu. Artinya atas nenek moyangmu. Minal inja'i min Fir'auni, yaitu diselamatkan daripada cengkram kejahatan Firaun. Ya kan? Terus tu. Yang kedua, wa fulkil bahri, Allah Ta'ala balahkan laut untuk tabantang jalan cekok. Kemudian yang ketiga, wa tazlilul gamam, kama saja Bani Israel kumarado selalu dilindungi oleh awan. Ini amat hebat. Kama saja berjalan Bani Israel kau dilindungi oleh awan. Wa tazlilul gamami. Dan kemudian wa ghairi zalika, banyak lina lain. Ya kan? Mana wasalwa. Salah kamu. Bi antashkuruha. Bani Israel, intino mentaati Allah karena nikmat Allah. Intino bi antashkuruha, dengan bahwa kamu mensyukurinya nikmat. Bi taati, dengan mentaatiku, kata Allah Taala. Lanjut. Ayat wa aufu bi ahdi. Itu yang kedua. Ya kan? Karena nikmat Allah. Yang kedua, wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah olehmu janji-janji jodoh Allah Taala. Apa ni Israel pun janji Allah Taala luar biasa. Bangkit bukit datih kepala datih negeri mereka untuk mereka kawa janji kemamakan kitab Taurat. Kitab Taurat tu bangkit bukit datih kepala mereka. Bangkit bukit oleh Allah Taala sakilo datih mereka kalam negeri. Lai kawa janji go kabar iman kepada Taurat, lai kama amalkan lai. Kalau mereka waktu itu mengicik gadak tado langsung dapeh bukit ceko ke bawah. Itu nan warafa na kami angkat Allah Taala.
Tu, aku Allah janji Allah Taala, anak janji itu tidak dipakai. Setelah diletakkan bukit, cekok balik ditampik no, anak mereka lah melanggar janji. Itulah kajaik no Bani Israel. Itu mana wa'aufu bi'ahdi, dan sempurnakanlah olehmu janji denganku. Alladzi ahadtuhu, yang telah menjanjikan aku akan janji ilaikum kepada kamu minal imani bi Muhammadin. Mau bayang mana? Dalam kitab Taurat ada baca beriman kepada Nabi Muhammad. Pernah tahu jarak itu? Taurat, sesudah Taurat? Bagaimana? Bayangkan, Jawa lah dicitokan ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad akan datang nanti Nabi penutup. Dikisahkan kan? Itu janji termasuk dua kata bukit dan kek itu. Basono keberiman dengan Nabi Muhammad anak cucu no nanti. Yo diberiman no. Kemudian ayat aufi bi ahdikum, sempurnakanlah janji di antara kamu. Kau termasuk awak hukum ibu. Kenapa? Kalau ada janji semua jawab telah sempurnakan. Alladzi ahadta ilaikum, yang telah menjanjikan engkau. Ahadtu ilaikum, yang telah menjanjikan aku kepada kamu. Minas sawab, daripada pahala. Kemudian alaihi bidukhulil jannah, dengan dimasukkan nanti ke dalam surga. Itu janji Allah Ta'ala. Wa iya ya farhabun, ayat, dan hendak akan akulah kalian takut kepada Allah Ta'ala. Yo ditakut Bani Israel kepada Allah Ta'ala. Takut patuang. Artinya tafsir kamu khafu fi tarkil wafa, takutlah kamu pada meninggalkan akan wafai janji, dengannya janji. Duna ghairi, jangan takut selain dariku kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa aminu, ayat wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Beriman Bani Israel kepada Al-Quran. Bani Israel dah indah mana no Bani Israel ko beriman kepada Al-Quran tu. Kecek no Al-Quran ko siya. Dikecek no Al-Quran ko luto Nabi Muhammad diwe-we. Ada aku Allah Ta'ala gitulah perangai Bani Israel ko, jadi wa aminu bima anzaltu, berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan kepada Allah Ta'ala. Tafsirnya minal Qur'ani, nyatalah daripada Al-Quran. Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Ayat Besul musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan bagi apa yang ada beserta kamu kepada Allah Ta'ala. Al-Quran itu membenarkan akan Taurat. Barak jadi kedua, hendak Al-Quran datang kemudian Taurat dikecil salah. Tetapi ya syarat wak beriman kepada kitab, hendak muah kepada kitab Al-Quran saja. Beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab dan sebelum Al-Quran. Tuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Itu bana Allah Ta'ala tuntanuno Al-Quran ko adalah memang kitab dari Allah, tidak kitab dari Nabi Muhammad, dari Allah. Allah Ta'ala ajarkan seperti itu. Karena Taurat itu benar dari Allah Ta'ala, Injil itu benar dari Allah Ta'ala, Zabur itu benar dari Allah Ta'ala. Tidak nekini dia. Kalau nekini lah ubah-ubahnya. Kelama diparuk di siang. Nah tidak bisa diubah lihat Al-Quran. Siapapun tidak bisa mengubah apa. Andaikan dicuba orang mengubah, capek ketahuan. Andaikan dicuba orang mengubah, capek ketahuan. Tapi kalau Taurat, tidak ada jaminan Allah Ta'ala itu. Injil tidak ada jaminan Allah Ta'ala itu. Tetapi Al-Quran dijamin oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazalna wa innahu lahafizun. Itu je jamin lo dulu. Kami nak menurunkan Al-Quran kita Allah Ta'ala. Kami lo nak menjaga nanti. Itu jaminan Allah Ta'ala. Lanjut. Jadi musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran itu membenarkan 5 bagi barang yang beserta kamu. Ya kan? Nan ada di tangan mereka Bani Israel atau di tangan orang Yahudi. Ada di situ dijadikan minat Taurat. Al-Quran itu membenarkan Taurat. Ini doa. Kemudian bimuafiqatihi. Kenapa? Ada kesamaan baginya Al-Quran. Di mana letak kesamaan Al-Quran? Bagaimana doa? Bimuwafaqatihi. Kalau dalam tafsir Jalalain, bimuwafaqatihi artinya ada kesamaan Al-Quran dengan dari segi apa? Fi tauhid, di dalam mengesahkan Allah. Dalam Taurat tetap diajarkan mengesahkan Allah.
Dalam Injil tetap diajarkan mengesahkan Allah. Nah, kemudian yang kedua, wan nubuwah, ya kan? Tentang kenabian. Sia-sia siang Nabi sampai Nabi terakhir lah dibaca dalam Taurat. Mau dituju dalam Al-Quran. Ayat wala takunu awwala kafirin bi. Dan jangan sampai ada kamu wahai Bani Israel awwala makhluk nan pertama sekali kafir dengannya Al-Quran. Betul? Benar? Wala takunu, dan jangan sampai ada kamu. Nah, hati-hati lah kau hukum apa? La tu maknanya jangan di sini. Dan tidak no. No la ko ada maknanya tidak. Ada makna la ko jangan. Ingat, di mana tahu membedakan antara la masuk nahwu kita. Di mana tahu masuk la ko maknanya jangan dan maknanya tidak. Kalau maknanya jangan, kalimat yang tua sesudah no tidak sempurna ni. Iyo tidak sempurna kalimat takunu tu tidak. Ada kalimat nama cepat dia kia no na takunu na pakai na tu. Dek kalimat la tu lah nama cepat kan nonton. La namun la nahi. Ada jumlah no sekitar 18 huruf. Nah seperti itu. Wala takunu, dan jangan sampai ada kamu awwala, orang yang mulu-mulu kafirin bi, kafir dengannya Al-Quran. Wahai Bani Israel, salah. Min ahlil kitabi tafsirnya, yaitu dari ahli kitab. Sebab kalau orang dahulu kafir kepada Al-Quran, kalau nama jelewat sianan kafir dulu, contoh orang gaiwa kafir kepada Al-Quran sering menurut anak, menurut cucu. Semua jadi bohong, ya kan? Andaikan namburu dan namwajakan ke jamaah, ditiru oleh jamaah, dosa jamaah bertambah kamu. Aku nyo di jalan Allah. Bang kau diambil Bani Israel kau dilarang jangan kafir kepada Al-Quran. Aku nyo li tasir li anna khalfakum, karena bahwa sesungguhnya, ya kan, ada generasi di belakang kamu nanti tabiun mengikuti bagi kamu laku. Itulah tafsir, ya kan? Li anna khalfakum, karena ada generasi di belakang kamu tabiun lakum mengikuti kamu nanti. Tu dibaca kau terima no. Fa ismuhum alaikum, maka dosa mereka dilimpahkan kepada kamu. Kau bayar tak? Jadi kau membuat hati. Jangan ada sampai dosa kau berturun ke anak ke cucu. Ya suruh kau jariah, dosa jariah namanya. Lihat ada seperti itu tu. Kanak-kanak air lah dulu, cepet-cepet indah siang. Kamu yakin ada? Contoh yo. Contoh. Kumibu nandak baelo baju barang sana. Ya kan? Tu kita ruang ke cucu. Akana. Kama sejauh kalian nanti kapai kama nolorong tolonglah tapi nanti tunjan. Lalu nanti tunjan. Kalau yo kapai ni yo kadem, yo kadiaro atau pusako anan kian tunjan pai-pai. Yo di peturu na dan na. Peturu ni cucu, tiba cucu kecek lo kana no. Ini kena pitahu asari mereka. Tu apa yo? Lihat ada sih kau. Dalam surau kau mahal kan? Itu kan karena intino saja dan buru jangan diajarkan, ya kan, kepada anak, kepada cucu. Kalau kau ingin, terkadang-kadang ada lo diketahui kami apa-apa, ada apa-apa siko do pak, ya kan? Ada nak ketek kalau pau main-main kalau pau atau tujuan ceruk apa cek? Mau jaga seperti itu ada aja tu. Nak yang piti bayu, ceruk apa ke? Ada aja tu seperti itu. Kau tak batuan. Ada nemburu, saja lah nemburu. Ayo dia jadi tiru no. Aku dosa anak ceko piku ala di bapak ibu. Aku panjang lo nanti generasi nan maniru seperti itu. Deh ya Allah. Aku nenek katakan dosa jari nang kali gue adalah
sedekah jariyah, jan dosa jari. Engkau kisah Allah Ta'ala. Engkau Allah Ta'ala larang Bani Israel ko kapi kepada Al-Quran. Kenapa? Generasi Bani Israel kalau kapi Allah kepada Al-Quran, maka nama mengandung dosa generasi pertama. Allah berapa banyak orang Bani Israel ini. Lah berapa banyak orang Nasrani menyaksikan pendeta-pendeta berapa menyaksikan manusia. Tangguh Allah dosa je lah. Lalu lanjut. Alain dan Allah Ta'ala larang kepada Bani Israel, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Pasal wala tashtaru, dan jangan dia perlu, karena tashtaru pakai nun, tashtaruna cobaan nun dengan soalan ini. Dan jangan kamu tukari, dan jangan kamu jual. Apa yang ada tashtaru, mana asli tashtaru? Jual, ganti. Dan jangan kamu mengganti, tastabdilu, kamu tukai ayat-ayatku, kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel, kepada awak, allati fi kitabikum, ayat yang berada dalam kitab kamu, min na'ti Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, lahdo dalam kitab Taurat. Seluruh ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad dihabisnya dalam kitab Taurat itu. Itulah perangai itu. Itu padanya di kerajaan konyo, jangan di kerajaan konyo. Bang, kau sakit hati nak Nabi Muhammad tu. Karena dikicau Allah. Mereka tu sebenarnya arok dengan kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad kau tidak dari kalangannya, tidak dari Bani Israel ni. Itu dasarnya. Bang, kau tidak Allah Ta'ala utus kau Nabi dari Bani Israel sebenarnya. Jangan sakit hatinya ke Nabi Muhammad. Kalau masih dari Bani Israel, Nabi diturunkan di Nabi Siapa Nabi nan setelah sebelum Nabi Musa tu, Nabi Isa tu, Nabi Yahya. Dipangakan Nabi Yahya. Siapa Nabi nan sebelum Nabi Yahya? Ayah Nabi Yahya siapa? Nabi Zakaria. Dipangakannya. Sampai ke Nabi Isa masih Bani Israel, dipangakan Nabi Isa. Kalau tidak Allah Ta'ala angkat, jadi salib loh. Nabi Isa dah salib loh. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala capek. Jadi itu, nan disalib Allah, nan disalib orang Bani Israel salib Yudas Kariot. Dia Yudas Kariot tu munafik. Ditunjuk no karena Nabi Isa lari. Pas orang tampil mengajar kata Nabi Isa lari, maka Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Tidak bersuruh Nabi Isa. Akhirnya mereka balik mencari kepada Yudas. Kiranya Yudas dibantukan Allah bantuan Nabi. Itulah disaliblah. Rencana Allah Ta'ala tidak bisa ditipu-tipu. Lah, gitu aku aja. Sifat-sifat Nabi Muhammad dibaca dalam kitab Taurat, mereka tukai itu. Apa ajaibnya itu? Lah, aku aja. Kemudian ada ayat semayat balik. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kamu tukari ayat-ayatku kata Allah samanan qalila, ayat saja dengan harga yang sedikit. Ya kan? Nama ayat dan rasul no marugi kenyo dah punyo dah sampai kenyo. Nama nan ayat bisa jemaah ko kala disampaikan kenyo. Karena dulu Ustaz seperti itu. Ustaz ngalih. Ya kan? Badoso lah itu. Tu bayo lo jadi Ustaz ko ko. Kalau tujuan pergi mengaji ko GPT, kuno. Tanggung dosa itu, dah gara-gara itu. Ya kan? Bawa bayu, jangan gara-gara. Ya kan? Nama ayat nan baraso ka menggeser kedudukannya. Ya kan? Nama rasul no ayat pun yang kurang mengasihkan tetapi wajib disampaikan, dah sampaikannya. Itu bayu nanti termasuk di dalam golongan orang yang menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu bayu lah termasuk keturunan Bani Israel. Na'udzubillah min zalik. Kemudian lain itu samanan kalila. Artinya iwadat diganti yasiran dengan harga yang sedikit. Minat dunia nyatalah daripada harga dunia. Kalau ayat Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan harga dunia, ada bapak ibu. Barasanya gagah pangkat lagi orang kawa, kan itu banyak pejabat-pejabat tu. Salah duduk lo dikerisi empuk, lo tu nala ada sampai kan ayat ni.
Itu namanya apa kudu buat jadi presiden, dua wakil presiden jadi menteri, wakatu menjelang dua berapi-rapi yang mau tunggu panyi. Haram, 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 haram. Lalu dua dikrisi lah kamu aja. Aku nya tuh. Ini kau nak terbuka dia base no kan. Aku nak cari orang jangan sampai waktu terjadi. Jangan mau disokok-sokok dengan ayat dengan apapun dunia. Kalau akan disuruh menukai akan ayat Allah. Ustaz jangan sampai joyat dari risiko Ustaz. Jadi kenjan mengaji tentang itu Ustaz. Kau fikir, berarti lu sampai baik gaji. Alah, aku yang Allah telah sampaikan. Jadi iwadat tersino mengganti yasiran, ya kan? Dengan yasir, dengan harga yang sedikit. Aduh harga sedikit, minat dunia, harta dunia, pangkat dunia. Kalau itu rasono kawa adu ayat Allah Ta'ala, ndakwa sampaikan ayat Allah Ta'ala. Samo jo paranaan Bani Israel. Naudzubillah zalik. Artinya la yaktumuha, jangan kamu menyembunyikannya ayat. Khaufan dek lantaran takut, kan? Fawati ma ta'khuzunahu min suflatikum. Itu tafsirnya gua buat. Takutnya luput, ya kan? Ma ta'khuzuhu, ya kan? Nan seharusnya mereka dapat. Apa doa? Ndak jadi mereka dapat. Kalau gara-gara menyampaikan ayat, gara-gara mengaji, karya ni, ya kan? Wah, apa yo mengaji tafsir gua. Kalau ibu panjang umur awak mengaji tafsir tarung kok no yo asasa kok. Kalau asasa ndak ada kok kalau ibu ku mapakan naik pas suang gua Islam. Kanu asasa. Tapi kalau ngaji-ngaji di mimbar mode mengaji ceramah biasa itu kalau mak ustaz ku ada ketujuh saya sampai ini. Tetapi kalau ngaji tafsir kok berdore. Ndak bisa ambo menentukan. Kalau ambo kan naik tak pasal, lambo mah iya saulah lah. Jangan cuba melanggar. Ayat kena giliang ni ibarat kereta lalu kau. No di jalannya ayat kau. Lah, jadi kalau kami kalau kanai kau apa kalau kanai itu na yang gua sedang diwadain mana kanai malu sekali. Bisu berubah deli. Ndak melawan dong, berubah dan bisu ali. Itu. Tapi kalau seandainya nak melanggar, kaji bak jenuh kaji, kemudian karajoa batang-tang anjo kaji, awas berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Allah. Ndak jembur kau. Wa iya ya fatakun ayat. Wa iya ya dan hendaklah kepada aku kamu bertakwa. Takut kadang kepada Allah Ta'ala. Jangan ragu-ragu menyampaikan ayat Allah Ta'ala. Kadang takut kepada Allah. Loh, aku nak macam payah mencari ulama seperti kau gini. Nan batu-batu takut nak kepada Allah Ta'ala, orang takut ini kepada jabatan. Takut nak ini kau kepada pimpinan. Hendak tersampaikan dan banal. Sedangkan Allah Ta'ala dalam masalah ayat hanya kita takut kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Lanjut. Ya kini orang kembali lapor sih ya. Karena dulu kasus dalam APR itu kepala sekolah berdua orang guru dipecat. Dia gara-gara minta sumbangan kepada orang tua murid, ya kan, untuk membantu guru honor. Padahal orang nak kolera melaporkan. Ndak untuk paru, ndak sampai 20.000 diminta sumbangan untuk guru honor. Kenapa? Lah 8 bulan guru honor dari dia gaji. Lo nak melaporkan dah. Abang gaul lalu adik disayang berbawa ditarik dia. Asai lah. Lanjut. Ya nak kebenaran itu tetap ada. Allah Ta'ala pasti membantu. Yang penting lawa yo mana batu-batu menegakkan yang benar. Lanjut. Balik. Artinya takutlah, khafu fi zalika. Takutlah kamu dalam urusan demikian. Duna ghairi. Jangan takut selain ku jalla ta'ala. Sai. Lanjut ayat. Wala talbisul haqqa bil batil. Betul. Ayat mana? Ayat besar satu. Sampai dulu. Jadi kota lah. Wala talbisul haqqa. Dan jangan kamu talbisul haqqa. Awana talbisul takhlutu, ya kan? Dan janganlah kamu campur adukan yang hak. Apa doa? Aku payah jawab ini kok. Jangan kamu campur adukan yang hak. Alladzi anzaltu ilaikum, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada kamu. Jokwa wa campur adukan Al-Qur'an ko bil batil dengan kebatilan. Aku negari ini. Pancarian barasia nan riba
Ternak piti. Ngadu orang kredit si koko hanya aja. Itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Allah Ta'ala mengecekkan riba itu haram. Awak yola sete. Iko kanak-kanai. Tak boleh. Lalu kalau seandainya di si koko di dalam jual beli 2 cupak, ngerti 2 cupak. Beli kontan sekian ragono. Kalau beli kredit, tak paham. Tapi kalau beli samu rago kontan ragono biasa lah. Tak ada. Tapi kalau berbeda, atau ada orang minjam piti, bungono sekian, riba. Singgung kau muda. Tersinggung kau muda. Mana do kalau nak tersinggung kau muda, do sikoro. Tapi kalau tersinggung yo mana, do sikoro sah. Hah? Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil Allah Ta'ala. Kalau lah dilarang dalam Al-Quran, anda dilawan hijau. Ya kan? Aku kena-kenai. Kalau kami ku bapak, lah jangan dilarang dalam Al-Quran judi. Satu aja judi. Nah sebayang si sekali loh. Iku mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Iku ada banyak nah. Ambo nak mana tafsir no? Allazi anzaltu ilaikum. Ana diturunkan dalam Al-Quran. Itu hak. Injan dicampur adukan dengan yang batil. Sudah. Para jale Ta'ala doa. Jale dalam Al-Quran. Innamal khamaru wal maisiru. Doa. Khamar, judi. Ya kan? Undi nasi. Haram jale Ta'ala. Jauhi karena setan ke jale Ta'ala. Doa yo jelas teh judi online. Kada tahu ulang do. Tanggung lalu so bisu. Doa. Itu nanti dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Atau kami ibu judi sekolah. Di surau mana? Nah, ini doa. Artinya alladzi yaftarunahu, yang mengada-adakan kamu akannya. Titik. Alai yang kedua dilarang Allah Ta'ala. Wala taktumul haqqa. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Kalau dalam tafsir kamu, sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad yang disembunyikan. Tak ada doa. Ikulah Bani Israel. Karena mereka itu menyembunyikan akan ciri-ciri Nabi Muhammad. Kirono dalam Taurat itu kumibu. Ciri-ciri Nabi Muhammad lengkap. Detil. Bahkan dibaca dalam Al-Quran umpuk ayatnya. Ya kan? Andaikan dibandingkanlah Nabi Muhammad. Karena lu datang di doa. Tapi ciri-ciri lah dibaca dalam kitab Taurat. Dibandingkan kok anaknya. Ikut ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Bahagia Allah Ta'ala Al-Quran. Ya kan? Lebih kenalnya kepada Muhammad kepada Allah daripada anak kandungan sendiri. Bara Allah Ta'ala menjadikan ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Padahal Nabi Muhammad lu datang itu. Bara lengkap doa. Dalam Al-Quran tidak dilengkapi Allah Ta'ala mana ciri-ciri Nabi Muhammad kawar. Kenapa? Dia Allah Ta'ala lah tahu orang nan membaca Al-Quran ko percaya kepada Nabi Muhammad hendak dijalihkan mana. Tetapi dalam Taurat Allah Ta'ala jalihkan mana. Andaikan mereka baca, andaikan mereka imani, lebih kenal mereka kepada Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Ini baca Allah Ta'ala doa. Baitunya Allah Ta'ala jalih menyampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan kitab ini. Tetapi itu badan mereka lutungan. Konyol namanya. Wala taktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang hak, yaitu naktu lada Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun. Dan padahal kamu mengetahui, hai Bani Israel. Kalian membaca kitab Taurat, tapi kalian sembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun. Dan padahal kamu mengetahui. Innahul haq. Sesungguhnya ciri-ciri Nabi Muhammad itu adalah satu kebenaran dalam kitab Taurat. Nah, selesai. Kolik ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Lebih suau. Aku jalan terang cari benar lebih. Dan dirikanlah salat. Aku perintah wajib salat. Iku perintah wajib salat. Aqimus salat. Aqimu adalah fi'il amar. Perintah. Kalau perintah Allah yang membaca dalam Al-Quran,
hukumnya membedakan bagi wajib jadi orang usul. Iko dikatakan amar ketika itla membedakan bagi wajib. Itu kok sembahyang 5 waktu semalam wajib karena diperintahkan dalam Al-Quran. Iko dikatakan amar ketika itla. Karena Allah yang memerintahkan. Selama tidak ada karena yang mengubah hukum, itu dikatakan amar ketika itla. Kemudian itu cara orang usul menjelaskan. Kalau amar dalam Al-Quran, Allah yang memerintahkan, hukumnya membedakan bagi wajib. Bahan wajib selama tidak ada ayat lain yang mengubah hukum, itu namanya amar ketika itla. Itu sembahyang wajib. Lah, aqimus salat, dirikan salat jelas. Tidak berbuat salat dilarang, tapi dirikan salat. Kalau berbuat salat, ya sekadar 5 waktu saja. Tapi kalau mendirikan salat, saja mulu didirikan, tolong jago. Jadi runtuhlah. Karena ada yang meruntuh salat. Apa yang meruntuh salat? Kumibu, anak meruntuh salat. Hah? Gunjiang yo. Nah meruntuhkan salat dan wak kerja tu gunjiang, luto, asung pitana, dangki. Itu nan meruntuh salat. Sesinggung uang. Kau nak ada orang gunjiang, kalau singgung ni. Awak di surau malah kada gunjiang. Itunya kau biu. Kalau kau ibu, kau bapak melakukan gunjiang sudah sembahyang subuh cakap, tidak sampai guys sembahyang subuh tu cakap jam 10 hari dulu. Labi dah pindah sekurang. Kurang nak gunjiang tu bayar gunjiang. Kerana gunjiang tu nama larang Allah. La yaghtab ba'dukum ba'. Jangan mempunjamkan sebagian, kamu akan sebagian. Surah Al-Hujurat ayat 2 balik. Wailun likulli humazah. Nakaraka wailun neraka wailun bagi orang paupe pencaci Allah Taala. Nang kerajo mengumpu ratus itu beri. Kan itu wailun likulli humazatil luma alladzi jama'a malau. Lidah do waktu dulu. Patang. Kini ya dak ko patang. Kemarin lidah do kunci yang teduh. Karena itu adalah menghancurkan akan amal ibadah. Ya no bang. Aqimus salat, dirikan salat, jangan dirusak sembahyang cako. Nama barai mengarajokan amal daripada menjaga amal. Baik. Tetapi dua permata tersebut tidak bisa dipisahkan kecil ulama tasawuf. Jauharani, dua permata yang tidak bisa dipisahkan. Karajokalah amal dan jagolah amal. Itu nama bari menjago Kalau mengarjokan amalannya anak TK kalau nu paso. Tetapi untuk menjago paso la putih kapalo no diubat benda talau menjago. Ini payah. Salah satunya gunjiang, aswang pitana, dangki, luto, upe, puji. Alah, aku ingin. Nan kedua ada perintah Allah Taala kawa. Wa atuz zakat. Bayarkanlah zakat. Kalau membayar zakat ko yung narumi benar ko bapak ko. Nan paling parah membayar zakat ko, ya kan? Zakat padi, zakat tanaman padi. Zakat harta, zakat mal. Ini mal ko rawan zakat padi. Ko pari mana orang luar. Kenapa dia nak beli bang luar kali bagus Ustaz kami nak hutang lu beli abang luar juga kami zakat ko tu. Itu dasar orang nak mengeluarkan. No tak ada alasan. Kalau lah sampai sanisab keluarkan, tak ada alasan Nabi no. No keluarkan zakat. Kalau sampai puluh sepi padi berapa keluarkan? Sampai karuan. Ya kan? Baik. No tak ada alasan. Kenapa? Ikut termasuk mengundang azab. Hari panih hari ikut orang cik zakat. Lah wa atu zakat. Nang ketiga oleh perintah Allah Taala aku perintah semua warkamu ma'arakiin dan rukuklah beserta orang narukuk. Aku nak paling parah kami go ku bapak kami uang. Kau paling parah kami ku bapak wah. Aku dasar salat berjamaah. Kenapa ada rukuk lah kamu beserta orang rukuk? Ndak rukuk surang-surang ni. Dua rukuk surang-surang ni rumah. Abah kakak aku. Ni kau dalam dasar ndak boleh lihat kan?
Tafsir no namo salu ma'al musallin. Salat bersama semua orang dan salat. Tak salat sorang-sorang lalu dah. Bakal kanu. Kena mama kena ejek kau. Kalau kami ku bapa yuri sunat muakkad kan. Bahkan Nabi mengancam bagi ku bapa nak mau salat berjemaah. Taranga surah Zahar hadir. Kalau mau ceritakan kepada kaum ibu tentang masalah Abdullah Ummi Maktum orang buto, berdebat-debat dengan Nabi. Ya Rasul ada yang buto bago Rasul. Taranga surah Zahar dengan Nabi. Taranga ya Rasul hadir dengan Nabi. Ya Rasul, orang nama mimpiang dan lain di mimpiang no pulang di pabian nusan deli ya Rasul. Taranga surah Zahar dengan Rasul. Taranga hadir dengan Rasul. Ya Rasul, negeri Madinah tu banyak binatang buasnya ya Rasul. Terangah terusan ya Rasul. Terangah hadir ya Rasul. Itu Abdullah bin Maktum. Dah ada alasan. Orang butuh. Kan itu sebab turun surah Abasa wa Tawalla. Surah Abasa wa Tawalla itu tu teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Dek gara-gara si Abdullah bin Maktum tu. Aku dah butuh indah. Sehat. Lampu, jalan berlampu, listrik masjid bakagahi, musala merancangkan. Anda sembahyang di masjid musala, cie imam tiga apa? Alai berapa ini? Alai banyak. Iya, kan? Apa dua ha? Ikon nan mengundang azab, ikon nan mengundang azab. Iko kena-kenai. Iro kenapa tuh? Terjadi kalau do di Simpang Bukit rumah kanai sekali. Masalah? Kamu pikir ada tu? Di mana batu kadang terletak dia di halaman masalah. Tu cakap tu dia dah buat tu. Tengah iya. Bayangkan doa di indah kan? Berada. Rumah kanai dia ni sembiang di rumah dia tu. Dah, 5 waktu paling dah 3 waktu. Magari, Isya. Taruhlah zuhur juga sawah masih di kadai, masih di sawah baru okey lah. Tetapi nanti 3 waktu alasan panik je nawa, ngantuk je nawa, latih je nawa, lita je nawa, ada yang mandi dia je nawa. Dah ada alasan. Nanti 3 waktu. Kalau tak diundang oleh azab. Lalu aku mau undang azab kena-kena. Mari dong, aku perintah Allah Ta'ala. Perintah pertama cakap, dirikan salat. Yang kedua, bayar zakat. Yang ketiga, rukuklah beserta orang yang rukuk. Itu perintah anjuran untuk salat berjamaah. Salu ma'al musallin. Kau tafsirnya, salatlah beserta orang lain salat. Tidak cuma fikir akan munafik itu. Kalimat yang paling tinggi nilai dalam Al-Fatihah ia kena bunuh. Artinya akan engkau aku menyembah atau akan engkau kami menyembah? Kare sedek kumimu. Akan engkau aku menyembah atau akan engkau kami menyembah? Kami atau aku? Bagus surang sih. Kan surang sih kalau surang sih saya. Wah macam ia kena bunuh, ia kena stain. Akan engkau kami menyembah? Akan engkau kami minta tolong, surang bagi kira do. Itulah masalahnya, kan? Begitu juga doa yang kita penting wajib mah. Doa kita anak doa apa ya mah? Tasawuf akhir. Itu je macam tu, ya kan? Assalamu alaina. Keselamatan atas kami dan hamba-hamba yang sah. Ngomong kena kiri kok surang sana. Jadi aku banyak yang munafik. Tu bayonyo. Kalau doa, anda kecek ke Nabi. Ndak mau antara macam jemaah kecek Nabi sekalipun ndak dia lakukan tapi ancaman dia, jajok na dia, bakar rumah no jangan. Sekalipun ndak don bakar Nabi, jadilah itu sebagai gertakan Nabi banci pada beliau, awak laki-laki salat di rumah. Singgung kami mu. Kare stek kami mu. Ai. Anak dituntut disikokokan ku bapakku kan imam. Itu assalamualaikum. Iyo kumibu nurut ku bapak selidu.
Kalau doa, nana intino arijalu kawamu alani. Sembahyang sunat padu dan duduk sembahyang kan sembahyang wajib. Nah kau permani adalah Alah. Wah keburuk mana kau ibu dah. Rusuh lo kau bapak kan naik. Ino kaji cakap tu baca doa. Ndak mau lihat kan tu. Dah rusuh kau bapak kau ibu lah tahu di Nabi tu. Ya kan? Nah, biasa. Ya kan? Untung besok sama-sama kita maramikan Rami masaji hadir berjamaah rasaki lapang anak na desu menjadi anak yang saleh dan saleh. Kalau ndak mah aku besok. Kalau no jamaah rahmah Nabi menyampaikan ke bujang khawatir lo ndak ambo kan nyampai. Mari dong. Ambo lah menaruh kaji sana. Lah, sampai sini lagi juga. Atak muru nak katali. Ya kan? Kaji pas setengah 6. Ya kan? Lah, atak muru nas. Kombo kena kau. Tapi mau tangguhkan untuk tahun depan. Bulan depan Ustaz? Tahun depan? Bulan depan ya. Kamu menyangkut tahun depan. Oh, lu tulis tahun depan ayat. Dah, mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi amal ibadah bagi kita, ilmu yang kita tuntut dari ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah telah jadikan itu menjadi amal ibadah yang ikhlas bagi kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang yang patuh mengerjakan dan disuruh mentikan segala macam larangan-larangan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, kepada anak keluarga suami dan istri kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan itu agar kami bersama-sama menjadi orang yang taat, patuh, mengerjakan dan disuruh, meninggalkan segala macam larangan-larangan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin wa ya Khairal Mas'ulin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami yang berlalu dan akan datang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan agar kami senantiasa melakukan perbuatan yang disuruh, meninggalkan segala macam larangan. Jauh kami dari perbuatan keji, mungkar, syirik, zalim dan maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kekuatan yang kau berikan ya Allah, sanggup kami mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami yang berlalu dan akan datang. Ampuni seluruh dosa orang gaib kami ya Allah, ayah ibu kami, inyak-inyak kami, guru-guru kami, kaum muslimin ya Allah, ya Arhamar Rahimin wa ya Khairal Mas'ulin. Mudah-mudahan Allah telah masukkan kita nanti dalam surga Jannatul Naim dengan seringan-ringan hisab. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shrah sudurana bil kitabi wa antaliq bi lisanana wa qawli asmana fardun ilaina inda hajatina wa la tansana abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin was salihah nu'iduhum bil waidis samadi min syarri kulli diyasadin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al hadhihi al-jama'ah jama'atar rahmah wal maghfirah wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal mizan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah maksifana minal bala' wal waba' wal munkar wal fitnati dunya ma la yakshifu ghairuk. Allah madafa'ana minal bala' wal waba' wal munkar wal fitnati dunya ma la yadfa'u ghairuk. Allah masrifana minal bala' wal waba' wal munkar wal fitnati dunya ma la yasrifu ghairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jadi nama kedua-duanya kalau bisa jalan sabalah kedua-duanya kan naik yo hah mengumpulkan bol
boleh, tetapi haknya tolong dibayar. Ustaz, Bah, tak bisa dong ibu. Bah, kakak dah. Boleh jeroan lah, boleh lah, kita tampu dulu ah. Ustaz, masalah orang menyuayan itu udah orang. Ah, Kalau orang mau ini ngaji minta sedekah, ini ngaji Ustaz. lu minta sedekah ni gaji no. Mana ada boleh? Ya no, minta sedekah tapi no ini ngaji. Ya. Kalau kaji secara hukumnya, lo rapi jangan. Minta sedekah, sudah no, jangan gaji no. Kadang-kadang untuk mau buat kan, nampak?